teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Restu Wiraatmaja @restupa 718300152 yang berjudul Bertemu Arwah Tentara Jepang di Alas Kerumput. Buat kalian, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Malam Jumat, dan tepat di tengah malam ini aku masih merasakan hawa merinding yang dirasakan oleh temanku ketika melewati Alas Kerumput. Apakah kalian pernah melewati Alas Kerumput, tempat di mana isu tentang dibunuhnya ribuan tentara Jepang di sana dan menjadikan tempat itu dengan sakral? Sekali lagi, aku tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan suatu tempat atau daerah. Namun aku mengangkat cerita ini dengan berniat untuk mengambil ibroh dan pengalaman yang akan dijadikan pengamalan pribadiku dan juga teman-teman semua. Alas Kerumput ini terletak di Jalan Raya Kerumput di Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Meski tidak setenar Alas Roban atau alas lainnya, Alas Kerumput memiliki throwback yang mengerikan. Tempat itu pernah disebutkan sebagai tempat pembantaian ribuan tentara Jepang. Karena itu tidak heran jika beberapa orang pernah melihat arwah tentara Jepang yang menampakkan diri di tengah malam. Fakta unik dari tempat ini adalah ketika melewati Alas Kerumput, pengendara wajib melemparkan koin recehan sebagai syarat untuk melewatinya. Bukan hanya itu, pengendara juga disitasi untuk selalu mengucapkan permisi ketika melewatinya. Masyarakat sekitar percaya jika melewati Alas Kerumput dengan melemparkan koin dan mengucapkan permisi adalah sebagai penanda untuk terhindarnya dari kecelakaan. Mengapa demikian? Hal ini dipercaya sebagai salah satu media untuk mengalihkan para penunggu dari Alas Kerumput sendiri. Lalu, bagaimana jadinya jika terjebak di Alas Kerumput dan didatangi oleh para arwah tentara Jepang? Mungkin ditampakkan oleh mereka adalah hal yang wajar. Tapi bagaimana jika mereka mendatangi pengendara mobil yang berhenti di pinggir jalan? Kisah ini berawal dari dua orang pemuda yang akan menuju Malang, Jawa Timur. Sebut saja Edi dan Yudi. Edi dan Yudi pergi ke Malang karena mereka berdua berkuliah di salah satu universitas di sana. Mereka berangkat dari Jakarta dengan semua perlengkapan yang sudah lengkap dan dijamin safety. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka berdua sering bergantian menyetir mobil. Dalam pergantian menyetir semua tampak aman dan terkendali. Namun, begitu mereka tiba di Alas Kerumput, keanehan terjadi. Mobil yang dikemudikan oleh Yudi tiba-tiba saja mogok tepat menuju tanjakan di Alas Kerumput. Padahal, mobil tampak biasa-biasa saja. Artinya, nothing problem. Tapi, kenapa bisa mogok mendadak di jalanan yang sepi dengan pepohonan yang menjulang tinggi? "Yud, kenapa mobilnya?" tanya Edi. "Aku tidak tahu, kok bisa mogok mendadak di pinggir jalan seperti ini sih?" Mereka berdua tidak menyadari bahwa tempat di mana mobilnya mogok adalah berada di Alas Kerumput. "Aduh, mana sepi lagi jalanan." Yudi mencoba melakukan checking pada mesin mobil. Mungkin saja ada gangguan mesin karena terlalu lama dalam melakukan perjalanan. Namun, ketika semua sudah dicekking, tidak ada satu kendala atau kerusakan pada mesin mobil. Semua sudah oke kok. Aneh. Yudi kemudian masuk ke dalam mobil. Di dalam, sang kakak, yaitu Edi, menanyakan kembali perihal mesin mobilnya. "Bagaimana mesinnya?" "Aman kok. Tapi kenapa bisa mogok ya? Kok bisa? Sepertinya ada yang salah dengan tempat ini. Kita ada di mana sih?" "Lah, mana aku tahu, kan kamu yang nyetir, Yud."
Mereka berdua belum mengetahui keberadaannya tepat di mana mobilnya mogok. Yudi mencoba mencari peta lokasi di mana dirinya dan kakaknya terdampar di suatu tempat yang tidak diketahui namanya. Alas Kerumput. Hah? Kita terdampar di tempat ini? Tanya Yudi. Ada apa sih, Yud? Tanya Edi. Ini loh, kita berada di alas kerumput. Yang benar, mereka berdua hanya geleng-geleng kepala ketika mendapati mobilnya mogok di tempat yang konon memiliki sejarah kelam di masa lalu. Yud, itu rame-rame di belakang apa? Tanya Edi. Dari arah belakang tepat di mana mobil mereka berhenti, sekitar 12 orang sedang menuju ke mobil mereka. Bang, ngerasa aneh tidak sih? Anehnya, tempat yang sepi seperti ini mana mungkin ada iring-iringan di tempat yang sepi. Perasaanku tidak enak. Yudi merasa ada kejanggalan dari iring-iringan itu. Bayangkan, di tempat yang sepi, mana ada segerombolan orang berjalan kaki sambil menggaungkan kata-kata dalam bahasa asing yang sulit mereka pahami. Coba Yud, lihat dari spion. Yudi melihat segerombolan orang itu dari kaca spion mobilnya. Loh, kok kenapa Yud? Beberapa dari mereka tidak ada kepalanya. Jangan-jangan Nippon, itu Nippon bang, arwah tentara Jepang, teriak Yudi dengan ekspresi setengah ketakutan. Yud, nunduk, pinta Edi. Mereka berdua menunduk untuk menghindari tatapan yang kurang enak dipandang dari arwah tentara Jepang itu. Tentara Jepang itu melewati mobil yang berada di pinggir jalan. Edi merasa tidak kuat dan harus muntah di dalam mobil karena bau busuknya yang sangat menyengat. Bang, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak kuat sekali dengan bau busuknya. Edi terus menunduk sambil mengurutkan lehernya. Cairan yang dikeluarkan dari Edi membasahi jok belakang karena saking busuknya bau yang dikeluarkan oleh arwah tentara Jepang itu. Yudi dan Edi melihat para tentara itu menuju tempat mereka. Bau busuknya kian menyerbak hingga membuat Edi tidak sanggup lagi bertahan lebih lama. Yud, ucap Edi sambil menarik baju Yudi. Kenapa bang? Tanya Yudi. Aku sudah tidak kuat lagi. Tahan sebentar lagi bang. Gaungan suara dari tentara Jepang itu menambah hawa merinding dalam diri Yudi dan Edi. Gebrakan kaki para tentara Jepang itu serasa dekat hingga membuat mereka berdua mengeluarkan banyak keringat dingin. Yudi dan Edi masih belum berani mengangkat kepala. Bang, sabar, mereka hanya lewat. Yud, baunya bikin kepalaku pusing. Aku juga sama bang, tapi sabar sebentar ya. Baru kali ini mereka terjebak di suatu tempat yang mana penghuninya adalah Kebetai, tentara pengawal Jepang yang sedang melakukan fusimban atau jaga malam. Yudi memberanikan diri mengintip lewat jendela mobilnya. Setelah dilihat, para tentara itu sedang menatap kesal sambil mengangkat senjata. Tatapan tentara itu tertuju kepada Edi yang sedang menutup mulutnya. Bang, mereka. Edi menatap ke arah jendela. Dia mendapati tatapan seram dari tentara Jepang itu dengan rupa yang sudah rusak. Bibirnya bergerak-gerak, seakan-akan sedang mengucapkan sesuatu dalam bahasa mereka. Tangan arwah tentara Jepang itu menodongkan senjata ke arah Edi. Jika digambarkan, mukanya sudah tidak berbentuk. Beberapa dari mereka ada yang anggota tubuhnya sudah tidak utuh lagi seperti mata, telinga, bahkan kepalanya. Pantas saja, bau busuk yang dikeluarkan dari tubuh mereka membuat Edi muntah dan pening. Itu dikarenakan jumlah mereka yang banyak lagi sangat busuk baunya. Ketakutan saat itu sangat membuat tubuh Yudi dan Edi kehilangan keseimbangan. Mereka hampir saja mati di tempat karena busuk yang mempengaruhi indera penciumannya. Edi terus memejamkan matanya. Tangannya terus menutup mulutnya karena arwah tentara Jepang itu belum juga berpaling dari jendela mobilnya.
Yudi, yang kala itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menunduk sambil berdoa dengan harapan arwah tentara Jepang itu segera pergi dari mobilnya. Akhirnya, mereka berdua mendengar gebrakan jalan kaki dari arwah tentara Jepang itu menuju ke arah depan yang penuh akan pepohonan yang menjulang tinggi. Yudi dan Edi terselamatkan dari mati konyolnya akibat terjebak di alas kerumput yang penuh akan arwah tentara Jepang yang kadang-kadang di malam hari menampakkan dirinya untuk melakukan fusimban atau jaga malam. Mereka, arwah para tentara Jepang, menghilang di kegelapan malam dan menyisakan kepeningan dalam diri Yudi dan Edi. Suara gaungan Nippon itu menghilang. Yudi dan Edi langsung terbujur kaku sambil menghela nafasnya. Mereka sadar alas kerumput yang diyakini sebagai tempat pembantaian ribuan tentara Jepang di masa lalu memang benar-benar nyata. Yudi dan Edi segera membereskan sisa-sisa muntah yang masih berserakan di bawah jok belakang mobilnya. Pagi harinya, mereka disusul oleh Pak Giman menggunakan motor dan menuju warung yang jaraknya tidak jauh dari tempat itu. Mobilnya mereka serahkan pada montir yang telah dulu dibawa langsung oleh Pak Giman. Pada saat berada di warung, Pak Giman menanyakan keadaan Yudi dan Edi pada saat terjebak di pinggiran alas kerumput. Yudi menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir. Ibu warung yang mendengar itu merasa terkejut karena pendatang sepertinya diteror langsung oleh arwah tentara Jepang. Pesan dari ibu warung ada dua. Satu, tetap berdoa ketika melewati alas kerumput dan jangan sampai melewatinya ketika keadaan tubuhnya benar-benar kurang fit. Karena Kabentai akan muncul untuk melakukan fusimban. Hingga sekarang, kejadian itu membuat trauma Yudi dan Edi hingga mereka berdua masih belum bisa move on akan kejadian buruknya selama terjebak di alas kerumput. Sebenarnya, cerita ini aku tulis bukan bertujuan untuk menyudutkan satu atau dua orang. Namun, aku paparkan dalam tulisan agar yang bersangkutan bisa menghargai pentingnya kehidupan. Kenalkan, namaku Zain. Aku merupakan mahasiswa salah satu kampus. Karena banyak sekali tugas, aku mencari tempat untuk menenangkan diri. Dan aku mendapatkan info. Ada salah satu apartemen terkenal tapi budgetnya murah. Untungnya, di apartemen tersebut ada temanku, sebut saja namanya Rai. Dia sudah lumayan lama di sana, kira-kira setengah tahun lebih. Aku langsung menghubungi Rai. Rai, aku on the way ke sana ya. Kamu tunggu, jangan kemana-mana. Oke, siap, jawab Rai. Aku berangkat dari kosan Asaran. Hanya bawa beberapa baju saja karena mungkin tidak akan lama. Setelah 1 jam lamanya, aku datang di apartemen yang dimaksud. Sebenarnya aku menyewa apartemen ini harian saja, tidak seperti Rai yang sudah setengah tahun. Aku cuma mau melepaskan penat saja. Akhirnya, aku melakukan kesepakatan dengan si pemilik apartemen itu, sebut saja Mbak Fatmah. Mbak Fatmah ini sengaja menyewakan dengan harga yang murah karena apartemen ini masih sepi pengunjung. Mas, kalau malam jangan buka jendela kamar C ya, ucap Mbak Fatmah. Loh, kenapa Mbak? Tanya aku. Tidak apa-apa Mas, jangan dibuka ya. Setelah pembayaran dan persyaratan sudah aku penuhi, aku diantar oleh si Mbak Fatmah menuju ke kamar C. Sebenarnya, jarak antara kamarku dan kamar si Rai tidak jauh, cuma beberapa kamar saja. Karena kamarku berada di pojok sedangkan Rai di tengah. Aku dikasih kunci dan lain-lainnya. Aku bilang sama Mbak Fatmah, aku mau mencoba selama seminggu dulu. Kalau ia betah, aku bisa perpanjang. Mbak Fatmah menyetujuinya. Sepertinya dia pasrah. Mau ditempatin atau tidak, seperti tidak ada respon sama sekali. Akhirnya, malam pertama aku menempati kamar itu.
Aku ingat nasihat Mbak Fatma untuk tidak membuka jendela di malam hari. Aku mengikuti protokol keamanan saja kali saja ada maksud tertentu. Tapi makin malam hawanya makin dingin. Apa karena AC-nya kebesaran? Tapi rasanya tidak. AC tidak terlalu dingin. Tapi malam pertama aku merasakan benar-benar dingin. Aku mencoba menghubungi Ray, tapi dia tidak aktif. Akhirnya, aku memberanikan diri buat keluar kamar sekedar jalan-jalan malam saja. Aku melewati kamar per kamar. Sebenarnya tujuanku cuma satu. Aku pengen banget pindah ke kamar Ray, tapi apa daya, aku tidak enakan sama dia. Rasanya baru kali ini seperti orang linglung. Aku hampir kehabisan kata-kata buat mengakui ini. Selama beberapa menit aku cuma jalan-jalan tidak jelas. Yang aku temui kesunyian, sepi, suara tidak jelas, dan satu lagi suara air di kolam renang. Aku kaget, soalnya suaranya kedengaran sekali seperti dekat dari kamarku. Loh, kok suaranya dari jendela kamar ya? Tanganku ingin sekali membuka gorden jendela. Tapi apa daya aku tidak berani melangkahi omongan Mbak Fatma. Akhirnya, aku tidak jadi membuka dan memilih untuk tidur walaupun suara air itu mengganggu. Pagi harinya, aku langsung mengecek pemandangan di balik jendela kamarku. Kali saja benar-benar kolam, jadi aku bisa kebayar rasa penasarannya. Ketika aku membuka gorden yang membuatku kaget, ternyata kolam itu sudah tidak kepakai. Jadi seperti tempat pembuangan saluran air saja. Kalau begitu, siapa yang semalam mandi di kolam itu? Rasa penasaran semakin meningkat setelah si Ray kirim pesan. Jangan keluar malam-malam, nanti ada bayi setan. Tulisnya dalam pesan WA. Aku tidak paham apa yang disampaikan oleh Ray. Tapi intinya setelah aku selesai mandi dan semuanya, aku ajak Ray untuk makan di luar. Ray pun setuju dengan hal itu. Aku makan di rumah makan dekat apartemen. Disitulah kita mulai membahas sisi kelam dari apartemen. Jangan jalan-jalan kalau sudah malam. Tidak baik, ucap Ray. Loh, bagaimana toh? Aku kan penghuni baru. Seharusnya kamu beritahu dulu, ucapku. Ray menyeruput teh hangatnya sesaat. Matanya mulai melirik kanan kiri seperti ada sesuatu yang mengawasi. Kamu tahu yang namanya bayi setan? Tanya Ray. Bayi setan? Anaknya setan? Tanyaku dengan polos. Bukan. Bayi setan itu sudah lama menghantui apartemen. Khususnya kamarmu itu, ucap Ray sambil mengarahkan wajahnya ke arahku. Aku langsung kaget mendengarkan penjelasan dari si Ray ini. Dia seakan-akan memojokkanku dalam ketakutan. Aku tidak paham, ucapku. Untuk saat ini, kamu jangan keluar malam-malam. Dia kadang bisa mengganggu. Aku saja masih merinding kalau mengingat kejadian kala itu, jelas Ray. Rupanya, Ray sudah pernah diganggu oleh si bayi setan itu. Alasan dia tidak pindah karena Mbak Fatma meringankan pembiayaannya yang delay. Jadi, hitung-hitung menjaga apartemen. Ray juga seharusnya bisa tutup mulut akan hal ini. Kenapa tidak cerita dari dulu? Tanyaku. Kalau aku ceritain, kamu pasti tidak mau ke sini, ya kan? Ya sudah, aku sudah jelaskan ya. Kamu mau lanjut atau tidak, setidaknya kamu tidak boleh keluar malam. Ray langsung menyudahi makanannya. Dia tidak bayar dan langsung menuju ke apartemen. Siapa yang mau bayarin? Teriakku. Kamu, ucapnya dengan santai. Alhasil, aku yang bayarin makanan si Ray. Memang salahku juga. Aku mengajaknya ke sini. Tapi, aku juga dapat suntikan informasi mengenai kamar C di apartemen tersebut. Aku langsung balik ke kamar dan mencoba untuk melakukan video profil. Seperti perkenalan prodi mengenai kampusku. Agaknya ini lumayan berbeda. Karena situasi yang tidak memungkinkan, jadi aku lakukan itu sendiri.
Aku cek posisi dan kefokusan kamera. Semuanya fix, tidak ada kendala. Tapi ketika hasilnya sudah keluar, yang aku dapat malah video yang blur dan suara yang agak berisik. Padahal aku di kamar sendirian. Akhirnya aku tunjukkan ke Ray. Kata Ray begini, "Lebih baik kamu keluar dari apartemen ini. Tampaknya si penghuni tidak welcome. Aku juga bakal keluar sebentar lagi, tapi kabur," ucap Ray. Ray seperti paham akan keadaan di apartemen itu. Dia seperti menjadi pengingat bagi para penghuninya, tapi tidak bisa untuk dirinya sendiri, karena dia dililit pembayaran apartemen yang menunggak. Baiklah, videoku gagal total. Mungkin aku harus cari tempat yang agak bagusan dikit. Tapi sepertinya tidak sekarang. Aku mesti menyiapkan materi dulu. Malam harinya, aku merasa seperti di penjara. Tidak boleh kemana-mana dan menunggu sampai pagi hari. Ketika aku mau tidur, tiba-tiba aku mendengar suara bayi menangis. Bulu kuduku langsung merinding seketika. Aku mencoba menghubungi si Ray, tapi dia tidak diangkat. Aku bingung sekali. Apa yang harus aku lakukan? Suara itu arahnya dari jendela. Suaranya makin jelas dan keras. Aku penasaran dan ingin membuka jendela itu. Ketika aku buka, sesosok bayi menengok ke atas tepat ke kamarku. Pandangannya menyeramkan. Dia menyebutkan nama. Aku kaget melihat bayi itu merangkak dan mencoba menaiki apartemen. Aku langsung menutup jendela itu dan menutup diri di dalam selimut. Suara itu masih ada, masih jelas, bahkan sangat-sangat jelas. Suaranya seperti memohon panggilan kepada ayahnya. Masalahnya, aku bukan ayahnya si bayi itu. Aku mencoba menenangkan diri. Aku membaca-baca ayat kursi dalam hati karena sudah tengah malam. Tidak mungkin aku berteriak-teriak seperti orang gila. Tapi ketika aku membuka selimut dan menatap jendela itu, aku mendengar ketukan jendela. Dok, 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 dok. Aku tahu si bayi itu lagi mencoba memasuki kamarku. Aku langsung kabur dan keluar kamar. Aku langsung menuju kamar Ray. Ray, bukain pintunya. Please Ray, tolong aku, teriakku. Ray langsung membuka pintu. Ada apa? Aku langsung masuk dan menuju ke kasur sambil menutupi diri dalam selimut. Ray menengok kanan kiri tempatnya. Dia merasakan hawa yang tidak enak. Dia langsung menutup pintunya dan mencoba menenangkanku. Yen, ada apa? Tanya Ray. Bayi itu, ucapku dengan posisi masih ketakutan. Kamu membuka jendelanya? Tanya Ray. Kenapa memangnya? Aku langsung membuka diri dari selimut. Waduh, dibilang jangan dibuka. Kenapa bandel sekali sih kamu? Ucap Ray. Habis, aku penasaran Ray, ucapku. Ini bukan masalah penasarannya. Si bayi itu bakal ngikutin kamu kemanapun kamu berada. Kecuali kalau kamu menghilangkan bau kamu atau pergi dari kamar itu, ucap Ray. Jadi, si bayi itu sudah ngecap aku sebagai ayahnya sendiri, tanya aku. Nah, itu dia. Kamu tahu kenapa Mbak Fatmah melarang kamu membukanya? Karena banyak pengunjung yang diganggu oleh si bayi itu gara-gara penasaran membuka jendela itu. Kolam itu adalah tempat di mana bayi itu ditemukan tewas karena dilemparkan dari jendela kamar kamu, ucap Ray. Terus, bagaimana? Tanyaku. Ray masih bingung. Dia mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Untuk selanjutnya, kamu jangan kemana-mana. Biar kamu di kamarku dulu. Sebagai gantinya kamu harus keluar dari apartemen ini setelah masalah ini selesai. Paham kan? Jelas Ray. Kenapa memangnya? Aku masih penasaran sekali dengan si bayi itu.
Apa sebenarnya yang membuat dia menggangguku? Kamu tahu siapa pemilik bayi itu? Tanya Rai. Siapa? Tanyaku. Mbak Fatmah dan suaminya. Itu kisah kelamnya. Makanya kamu jangan bilang-bilang kalau kamu diganggu. Cukup bilang kamu bosen saja. Pantas saja. Selama ini Mbak Fatmah seperti tidak peduli dengan apartemennya karena si apartemennya punya masa lalu yang sangat menakutkan. Setelah diputuskan, akhirnya malam itu aku menginap di kamar Rai. Walaupun aku masih mendengar suara percikan air dari kolam, aku tidak mau menggubrisnya. Rai juga berjanji bakal mengeluarkanku dari kamar itu dengan cara apapun. Dia tidak mau temannya stres gara-gara si bayi hantu itu. Hari ketiga, aku menginap di apartemen ini serasa sangat berasa efeknya. Badanku jadi cepat capek, dan aku masih kepikiran dengan suara si bayi setan itu. Rai mengambil barang-barang yang aku butuhkan dari kamarku. Dia memang sudah biasa menghadapi yang beginian. Sebelum aku, pernah ada beberapa penghuni kamar C yang menginap di kamar Rai. Kasusnya sama sepertiku. Rai, kamu kenapa tidak keluar? Tanyaku. Aku bakal keluar kok, tapi nunggu waktu yang tepat, ucap Rai. Kapan? Tanyaku. Entahlah, jawabnya dengan santai. Aku masih trauma dengan kejadian semalam. Karena trauma itu aku tidak mau melepaskan selimut. Karena masih terngiang-ngiang suara dan rupa buruk si bayi itu. Oh iya, malam ini aku mau keluar. Kamu jangan keluar kamar ya, pinta Rai. Loh, kok begitu? Tanya aku. Palingan cuma sebentar kok, ucap Rai. Aku cuma bisa pasrah pas Rai bakal keluar dari apartemen. Oh iya, sebenarnya ada beberapa lagi yang menghuni apartemen ini tapi mereka lagi ada urusan. Kadang-kadang saja baliknya. Pas kejadian kemarin itu benar-benar cuma berdua saja, aku dan Rai. Makanya aku takut kalau dia sampai keluar dari apartemen ini karena benar-benar sepi sekali. Terlepas dari itu semua, aku cuma bisa meyakinkan dalam diri bakal seperti bagaimana ke depannya. Oh ya, ingat, jangan keluar lagi ya, ucap Rai. Aku mau cepat keluar dari apartemen ini, bagaimana caranya? Tanya aku. Nanti aku urusin, tahan saja dulu sehari lagi, ucap Rai. Karena ini permintaan Rai, aku turuti saja. Barulah ketika dia mau keluar dari apartemen dia tidak bosan-bosannya mengingatkanku untuk tidak keluar kamar. Katanya si bayi itu bakal mencari kemanapun aku berada selama aku masih ada di apartemen ini. Aku cuma bisa memainkan laptop sambil mendengarkan musik. Tapi semua menjadi kacau ketika lampu apartemen mati dengan serentak. Loh, kok mati? Aku menyalakan flash handphone dan berniat menuju tempat kilometer dari listrik apartemen ini. Tapi begitu aku memegang si gagang pintu, tiba-tiba aku mendengar suara bayi menangis. Aku langsung mundur dan menuju kasur. Aku sudah tidak kuat lagi dengan keadaan di apartemen ini. Aku mencoba menghubungi Rai. Dia untungnya aktif dan mengangkat telepon. Kenapa, Jen? Rai, buruan, balik. Ada apa? Bayi itu, Rai, muncul lagi. Iya, sebentar. Aku mencoba menenangkan diri. Karena lampu masih juga padam, aku hanya bisa menyinari sekeliling ruangan dengan flash. Namun, ada suara ketukan pintu dari tangan mungil yang terus-menerus menggemakan kalimat pap 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 pap. Suara itu terus-menerus terdengar hingga aku merasa risih dan menutup telinga. Suaranya benar-benar membuatku drop sekali. Seakan-akan dia datang di waktu yang tidak tepat. Di waktu orang-orang lagi sepi-sepinya, suasana lagi mencekam dan gelap, dia datang. Benar-benar membuat orang jantungan. Aku cuma diam, mendiamkan suara itu.
Akhirnya beberapa saat menghilang, aku ambil kesempatan ini buat ngechat si Ray. Tapi dia cuma checklist 1. Ya Tuhan, nih anak kenapa checklist 1 sih? Ucapku dalam hati. Namun, baru saja aku membuka HP dan kebetulan pencahayaan HP-ku full sekali. Jendela digedor-gedor lagi oleh si bayi itu. Dia mengucapkan kalimat yang sama. Aku sontak kaget dan berteriak. Karena saking paniknya aku keluar dari kamar. Aturan aku tidak boleh keluar. Pas aku keluar kamar, aku tiba-tiba terjatuh mungkin karena saking takutnya. HP kelempar tapi masih menyala. Pencahayaan juga masih normal. Aku berhasil mengambil HP itu sambil merangkak. Tapi pas aku mau berdiri tiba-tiba si tangan bayi itu sudah ada di kakiku. Aku soroti muka si bayi itu. Mukanya benar-benar hancur. Hari-harinya masih ada dan setengah hancur perutnya. Aku langsung menggerak-gerakkan kakiku dan mencoba untuk mundur ke belakang. Bayi itu mengejarku sambil merangkak sambil bilang, Aku tidak peduli lagi dengan hari itu. Yang penting, aku selamat dan bisa tenang. Aku lari ke lobi dan mencoba untuk keluar dari apartemen itu. Posisi sudah seperti orang gila, cuma pakai kolor dan kaos oblong. Aku mencari tempat yang bercahaya. Mungkin itu bisa membantuku untuk menenangkan diri. Aku sudah seperti kehilangan pikiran. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya lemas sekali. Tubuh sudah tidak ada respon sama sekali. Pandanganku juga jadi semu. Pikiranku kacau. Yang aku ingat cuma kalimat. Bayi itu benar-benar membuat jantungku ekspres kerjanya. Untungnya aku tidak mati tadi. Setelah selang setengah jam aku di luaran, si Ray nelpon aku. Aku mengangkat tapi dengan jawaban yang lesu dia menanyakan keberadaanku. Aku ada di dekat warung yang pernah kita nongkrong. Kamu kesini saja? Ray kaget. Kok bisa aku keluar? Padahal kan aku disuruh di dalam kamar saja. Pulang, ayo, ucapnya dalam telepon. Tidak, aku tidak mau balik, ucapku. Ya sudah, tunggu sebentar di sana. Ray berencana menjemputku. Dia sudah khawatir sekali dengan keadaanku waktu itu. Akhirnya, Ray menjemputku sambil membawakan jaket dan makanan. Dia tahu, aku kalau sekalinya lagi tidak mood bakalan tidak mempedulikan diri sendiri. Dia ngerti sekali. Bayi itu, sudahlah, aku malas ceritanya, jawabku. Kamu kenapa Zen? Tanya Ray. Kamu mau tahu? Tanyaku. Ray hanya terdiam. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Aku barusan saja dipegang kakinya sama si bayi laknat itu. Dia ngejar-ngejar aku, gedokin pintu, jendela. Ray masih menyimak penjelasanku. Dia tidak ada habis-habisnya mengejarku, Ray. Dia barusan saja tadi mau membunuhku dengan keadaan stres. Untung aku tidak ada riwayat jantungan. Kalau ada, aku bisa mati gara-gara bayi setan itu, jelasku. Besok kamu keluar ya, ucap Ray. Loh, kamunya bagaimana? Tanya aku. Aku tadi habis ke rumah Mbak Fatmah. Aku jelaskan ke dia kalau kamu mau keluar karena ada urusan kampus. Aku cuma bisa bantu seperti itu, Zain. Aku kira kamu penghuni terakhir di kamar di apartemen itu, ucap Ray. Bayi itu, apakah dia dikuburkan secara layak? Terus kenapa Mbak Fatmah tidak cerita di awal? Tanya aku. Itu tidak tahu, Zain. Kemungkinan sebagian aib juga. Jadi ditutup. Besok kamu keluar, aku bantuin kok, ucap Ray. Karena posisinya sudah pagi hari, aku balik lagi ke apartemen karena ajakan Ray. Anehnya, si lampu sudah menyala dan penghuninya pada berdatangan kembali. Aku istirahat di kamar Ray. Ray tahu posisi selimut yang sudah ada di lantai. Laptop yang masih menyala, pintu kamarnya yang terbuka. Itu semua ulahku.
Tapi Ray memakluminya. Kamu tidur, aku jagain kamu. Lagian ini hari terakhir kamu di apartemen ini. Tidur yang nyenyak. Aku tidur dengan posisi tubuh yang sudah overtired. Benar-benar capek. Aku tidak mau ada pikiran seram lagi mengenai si bayi setan itu. Aku mau cepat balik ke kosan lagi. Pagi harinya, Ray sudah menyiapkan semua barang-barangku. Mbak Fatmah juga sudah stay di lobi untuk menyambut kepergianku. Kata Ray, dia bakalan nyusul kok, tapi waktunya belum diketahui. Setelah pamit, aku balik ke kosan. Dan 1 minggu setelah kejadian itu aku hubungi Ray, dia juga sudah pindah dari apartemen itu. Katanya, apartemen itu sepi pengunjung karena keangkerannya di kamar C. Mungkin ini adalah pengalaman terburuk dan berharga aku. Sisanya terserah yang di atas.